Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Beyond Education? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Sobat Beyond Education, yaitu, bagaimana caranya menghadapi pelajaran yang sulit? Ini sangat anak sekolah banget gitu pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab. Kalau dulu di zaman saya sekolah, mungkin pas saya menghadapi pelajaran yang sulit, saya akan menyontek. Karena ini cara singkat, cara yang paling mudah. Nah, tetapi saya tidak ingin gitu memberikan cara ini kepada para sobat Beyond Education. Kita akan mencari cara yang lain, yang lebih elegan. Cara yang menurut saya kita bisa menghadapi pelajaran yang sulit, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu apa. Apakah hanya sekedar mengejar nilai, atau kita ingin mengejar pemahaman. Kalau kita hanya sekedar ingin mengejar nilai, sudah bisa dipastikan pelajaran yang sulit akan jauh semakin sulit. Tetapi kalau niat kita, tujuan kita belajar itu, kita mencari pemahaman, saya yakin sesuatu yang sulit itu lambat laun akan menjadi mudah. Jadi tergantung tujuan kita belajar itu apa. Kalau kita merasa kita sudah mati-matian mempelajari suatu pelajaran tetapi kayaknya kita tidak bisa menemukan jawabannya misalnya, ya mungkin kita membutuhkan waktu lebih agar kita bisa memahami pelajaran tersebut. Jadi di sini kita jangan terlalu terburu-buru. Masalahnya karena kita ingin cepat bisa, akhirnya kita berusaha mengeluarkan segenap kemampuan kita, dan akhirnya pas kita mentok, kita langsung putus asa. Kita merasa sangat sulit gitu, keluar dari pelajaran ini gitu. Nah, inilah poin utamanya. Kalau kita hanya sekedar ingin mengejar nilai yang tinggi, kita hanya ingin agar rapot kita itu memiliki nilai yang bagus saja, tetapi kita tidak memahami isi pelajarannya, ini yang akan menjadi beban buat diri kita. Kita akan semakin tidak mau gitu mencari solusi yang terbaik. Malahan kita menghindarinya. Nah, seharusnya kalau kita tahu belajar itu adalah sesuatu kebutuhan, karena ini menjadi bekal bagi masa depan kita, kita akhirnya mengubah pola pikir kita. Pelajaran yang sulit itu kita jadikan sebagai tantangan, bukan lagi sebagai hambatan. Malahan semakin sulit pelajaran yang kita hadapi, ini membuat kita semakin bergairah untuk mencari solusinya. Nah, tetapi kalau kita sudah memiliki mindset bahwa ini pelajaran sulit, kita memang tidak berbakat di pelajaran ini, ya sudah, kita menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, inilah yang kadang menjadi batu sandungan bagi para pelajar gitu. Coba kita bayangkan ya, apakah dengan misalnya nilai yang tinggi yang berhasil kita dapatkan, yang menghiasi nilai-nilai di rapot kita, hal ini yang membuat masa depan kita menjadi lebih baik? Saya rasa tidak juga. Malahan masa depan kita menjadi jauh lebih baik kalau kita memahami apa-apa yang kita pelajari saat ini. Karena dengan pemahamanlah kita dapat mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Tetapi kalau kita tidak paham, hanya sekedar nilai semata, akhirnya percuma. Nilai itu berapa lama sih yang membuat kita menjadi bangga? Paling ketika rapot itu keluar dan nilai kita bagus semua, ya sudah. Sampai saat itu aja. Mungkin kita bisa pamerin ke orang-orang bahwa nilai kita ini bagus. Tetapi seberapa banyak yang kita paham? Seberapa banyak nilai itu memberikan kontribusi bagi masa depan kita?
Nah ini yang pola pikir yang harus kita ubah. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa suatu pelajaran itu sulit, ya mungkin saat ini kita belum paham. Saat ini ya, bukan untuk seterusnya. Tetapi kalau kita beranggapan bahwa pelajaran itu, ya pelajaran ini saya merasa harus lebih giat lagi dalam belajar misalnya. Karena banyak ininya nih, banyak tantangannya nih, pelajaran yang saya harus kuasai ini. Akhirnya kita terus memiliki pola pikir yang problem solver. Bukan pola pikir yang stuck gitu. Ketika kita menghadapi hambatan. Karena bagaimana kita bisa keluar dari suatu masalah kalau kita sendiri tidak mau keluar dari masalah tersebut. Kita malah berdiam diri di sana. Karena ya kata pepatah ya, banyak jalan menuju Roma. Mungkin jalan ini yang kita pilih saat ini tidak membuat kita menemukan solusinya. Mungkin kita bisa mencari jalan-jalan yang lain. Nah, apalagi pelajaran di sekolah. Sekarang banyak kok akses ya, dalam kita misalnya ingin menemukan sebuah solusi dari pelajaran yang mungkin kita merasakan ini menjadi hambatan, kita bisa kok menemukan solusinya di internet atau dari orang-orang yang kita percaya gitu, yang bisa memberikan akses informasi. Ini bisa kita lakukan karena dunia komunikasi saat ini sangat dimanjakan gitu dengan adanya teknologi. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kalau dulu zaman saya ya, kalau saya nggak paham suatu pelajaran, saya harus manggil guru les. Dan guru les itu ya harus dibayar dengan mahal gitu. Nah saat ini dengan adanya bantuan teknologi, kita bisa nanya ke teman kita yang sudah lebih paham duluan, kita bisa berkomunikasi dengannya, kita bisa video callan malahan. Jadi sangat memanjakan kita. Terus kalau kita ingin mencari rumus atau kita ingin mencari solusi dari pelajaran yang kita anggap sulit ini, kita bisa mencarinya di internet. Di internet apalagi di YouTube ya. Banyak kok para konten kreator gitu yang membuat sebuah konten tentang pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran yang sulit gitu. Mereka membocorkan misalnya cara-cara mudahnya gitu dalam menyelesaikan pelajaran-pelajaran ini. Nah, jadi banyak gitu cara-cara yang bisa kita tempuh. Yang penting ingat, bukan masalah pelajaran yang sulit, tetapi seberapa besar keinginan kita untuk mau mempelajari pelajaran tersebut. Baik, Sobat Beyond Education, terima kasih. Semoga hal yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua.